Gue berdiri di sini, bro. Sebelum rumah itu selesai dibangun, sebelum janji-janji diucapkan di altar, bahkan sebelum suara tawa kecil mengisi udara sore. Dulu ada dua manusia yang berdiri bersisihan di bawah gue. Tangan mereka saling menggenggam dan mata mereka menatap langit sambil berjanji untuk membangun hidup dan keluarga. Disinilah janji itu tumbuh, dan dari janji itu lahirlah seorang anak yang kelak akan belajar membedah luka karena kehilangan ibunya terlalu cepat. Hari ini anak itu pulang, tapi rumah ini sunyi karena mereka yang dulu menanti sudah lebih dulu pulang. Taksi ini berjalan pelan. Seakan tahu, pulang kali ini terasa berbeda. Dulu, gue selalu dijemput bapak pakai motor tuanya. Kadang mogok juga. Dulu, jalan juga masih jelek. Sekarang jalan kampung udah aspal. Tapi, udah mulai retak juga. Gue bawa koper. Isinya bukan cuma baju, tapi semua hal yang pengen banget gue tunjukin ke bapak. Gelar dokter, yang katanya jadi jalan terang keluarga kita. Tapi, kenapa terang ini nyampe justru setelah dua cahaya utama gue padam? Gue udah jadi dokter. Tapi kenapa pas pulang malah terasa kayak pasien terakhir yang gak sempat gue selamatkan? Gue ingat, waktu kecil ibu sering batuk. Di rumah cuma ada satu obat, air hangat dan doa. Tapi ibu tetap masakin gue sambil bilang, kamu harus sehat ya. Dan kenapa yang selalu bilang kamu harus sehat justru pergi lebih dulu? Gue gak ngerti saat itu. Tapi setelah ibu pulang, gue janji sama diri sendiri, gue harus jadi dokter. Gue harus jadi penyelamat, biar gak ada lagi anak yang kehilangan terlalu cepat. Dan ayah yang terus dorong gue. Dia gak pernah bilang, aku bangga. Tapi setiap kali gue mau menyerah, ayah diam-diam transfer uang terakhirnya. Selalu nelpon singkat, nanya kabar, yang sebenarnya cara dia nutupin rindunya. Dan sekarang, setelah semuanya selesai, setelah gelar dokter nempel di depan nama gue, ayah juga pulang. 3 bulan lalu, tepat saat gue ambil sumpah dokter. Dan waktu seakan gak mau nunggu, bentar aja. Akhirnya gue sampai pulang ke rumah. Rumah ini masih kayak dulu, masih terlihat hangat, tapi udah gak ada pelukan, sapaan. Nah, kamu pasti capek dari perjalanan. Mandi dulu, abis itu makan ya. Bapak udah siapin semua kok. Sambutan kayak biasa-biasanya gue pulang. Dan di halaman, pohon itu masih berdiri. Masih di tempat yang sama saat gue main ayunan dari kain gorden. Saat ibu duduk di tikar sambil nyuapin gue. Dan ayah baca koran, pura-pura gak perhatiin gue jatuh. Gue kira kalau gue pulang sebagai dokter, itu bakal jadi hadiah. Tapi ternyata jawaban ini datang saat 2 pertanyaan itu sudah tak lagi ada. Tapi gue tetap pulang buat jawab niat dan harapan mereka. Pulang buat semua orang yang mungkin masih sempat ditolong. Gue ingat segalanya, bro. Saat 2 sejoli muda bersandar ke gue dan bilang, kita akan tumbuh bareng sampai anak kita bisa jadi pohonnya sendiri.
Gue ingat saat sang ibu mulai batuk lebih sering, tapi masih tetap menyiram bunga di pagi hari. Gue ingat tangis pertama gadis kecil itu dan tatapan kosong sang ayah setelah istrinya pergi. Sejak itu, semua usaha sang ayah cuma satu, menjadikan anaknya Cahaya. Hari ini, Cahaya itu pulang, tapi tak ada lagi yang menyambut. Tak ada tangan yang menepuk pundaknya, tak ada mata yang berkaca karena bangga. Tapi gue tahu, cinta yang mereka tanam telah tumbuh jadi terang. Meski dua akar awalnya sudah kembali ke tanah, gadis itu telah menjadi pohonnya sendiri. Ia pulang membawa jawaban, meski yang bertanya telah lama diam. Tapi mungkin memang begitu cara hidup mengajarkan kita bahwa keberhasilan sejati bukan untuk dikagumi, tapi untuk dibagikan. Dan gue akan tetap berdiri, bro. Jadi saksi bagi anak-anak lain yang masih percaya bahwa pulang bukan berarti selesai, tapi tempat di mana segala luka mulai punya arti.